Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard Part 7. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelum mulai, silahkan jauhi keramaian, gunakan headset, ketatkan celana dalam, simetriskan kedudukan, jangan pernah semangat, dan teruslah menjadi beban keluarga. Tapi semua resiko keburukan ditanggung oleh pribadi ya guys ya. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Yuwon yang menatap tajam, dan dia bertanya mengapa pemilik tempat tersebut menyamar menjadi seorang pelayan. Man-O yang melihat hal itu langsung berkeringat dingin sambil memanggil masternya yang sekarang sedang dicekik. Di sana Man-O berpikir bahwa Yuwon pasti adalah salah satu petinggi kultus demonik sehingga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Wa sendiri di sana terkejut dan ia tak menyangka karena ternyata pemilik tempat tersebut bukanlah Man-O. Man-O pun langsung berkata jika pelayan itu hanyalah seorang penjaga dan bukan pemilik dari tempat itu. Yuwon yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan dia berkata jika memang si pelayan itu bukanlah pemiliknya, maka tidak mungkin para penjaga yang di luar menunjukkan aura membunuh yang kuat. Yuwon di sana berkata, jika memang benar pelayannya adalah penjaga, pasti semua orang yang ada di sana tidak akan merasa kesal. Man-O yang bingung pun di sana langsung bertelepati dengan masternya dan ia bertanya tentang bagaimana sekarang. Pemilik tempat tersebut di sana mencoba mengeluarkan suara dari mulutnya. Lalu dengan wajah yang sudah kesulitan di sana ia berkata bahwa Yuwon yang ada di hadapannya itu benar-benar seorang monster. Di sana ia berpikir bahwa Yuwon yang mencekiknya sekarang sama seperti sedang memegang semut kecil di tangannya. Di sana ia mengatakan jika Yuwon menambah kekuatannya, maka sudah pasti leher yang ia miliki akan patah. Pada akhirnya ia pun langsung berpikir bahwa dirinya tak punya pilihan lain lagi selain menyerah pada Yuwon yang ada di hadapannya. Dengan suara yang terbata-bata di sana ia pun meminta ampun dan meminta tolong pada Yuwon. Para penjaga yang berada di luar sedikit bingung dengan hal tersebut. Namun pada akhirnya mereka berpikir jika itu adalah sinyal dari masternya. Mereka pun langsung menghancurkan pintu masuk tempat tersebut. Man-O langsung berteriak kencang dan ia berkata jika para penjaga itu tidak boleh bertingkah seperti itu. Terlihat para penjaga sendiri di sana langsung bergerak cepat ke arah Yuwon dan juga kawanannya. Salah satu penjaga di sana langsung datang dan bersiap untuk menyerang ke arah Danhua yang sedang duduk. Di sana penjaga itu menatap tajam dan langsung bersiap untuk melakukan sebuah tebasan kuat pada kepala Danhua. Danhua santuy saja dan di sana ia langsung menahan serangan kuat itu dengan satu jari telunjuk milik dirinya. Si penjaga yang melihat hal itu langsung ketakutan karena ia tak menyangka jika Danhua bisa menghancurkan pedang dengan satu jari saja. Danhua mengatakan bahwa orang itu hanya seorang inob expert dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lemah. Para penjaga lain sendiri saat ini terlihat kesakitan karena mereka terkena hajar oleh bawahan Yuwon lainnya. Terlihat orang yang melakukan itu adalah Haobong dan Haobong terus melakukan hal tersebut dengan kekuatannya. Haobong di sana mulai berkeringat, tapi meski begitu ia sadar bahwa kekuatannya sekarang belum keluar sepenuhnya. Para penjaga di sana langsung berkata jika sekarang mereka harus menyerang Haobong secara bersamaan. Terlihat saat ini Haobong langsung dikepung dari berbagai arah oleh para penjaga yang ada di House of Osang. Mereka di sana berjumlah cukup banyak dan sekarang Haobong harus mengatasi mereka semua sendirian. Haobong pun di sana langsung menatap tajam dan sambil melakukan sebuah tendangan di sana ia berhasil menghajar semua orang yang datang ke arah dirinya. Tak hanya itu, di sana juga ada Baekgi yang bergerak cepat agar bisa menghajar mereka semua. Baekgi di sana melakukan tekniknya dengan cepat sehingga para penjaga yang ada langsung tepar seketika. Baekgi di sana langsung menatap santai ketika ada sebuah serangan yang datang ke arahnya. Dengan cepat ia pun langsung menghindar karena ia tahu jika serangan yang muncul tadi datang dari seorang penjaga bertubuh besar. Baekgi pun langsung membalas serangan itu dengan tendangan yang ia miliki tepat pada wajah penjaga barusan. Si penjaga di sana langsung terkapar di lantai, sedangkan Baekgi yang tadi telah mengalahkannya langsung menghela nafas dan dia berkata bahwa penjaga itu benar-benar lemah. Para penjaga lain sekarang mulai ketakutan karena sekarang banyak rekan mereka yang sudah dikalahkan dengan mudah. Bahkan terlihat saat ini mereka bergetar ketakutan karena melihat sesuatu. Di sana mereka ketakutan karena ternyata sekarang ada Haobong yang sedang mengeluarkan sword ki dengan ukuran cukup besar. Mereka di sana takut karena mereka tahu jika sword ki hanya bisa digunakan oleh orang-orang hebat saja. Haobong sendiri di sana malah tersenyum dan dia berkata bahwa sekarang mereka harus bersenang-senang dengan keadaannya. Haobong memasang wajah aneh dan dia berkata bahwa sebelumnya ia mendapatkan pengetahuan dari tulisan yang ada di dinding sword kick sehingga ia menjadi lebih kuat. Haobong pun langsung bersiap dengan kekuatannya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah mencapai tingkat True Master. Haobong mulai jumawa dan dengan wajah mengerikannya ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah menjadi sangat kuat.
Para penjaga yang melihat Hyobong seperti itu langsung gemetaran karena mereka merasa takut pada Hyobong. Mereka pun pada akhirnya mengangkat tangan dan mereka pun menyerah dengan keadaannya. Yuan yang melihat hal itu langsung tersenyum karena ia senang dengan keadaan yang telah terjadi sekarang. Di sana Yuan pun langsung melepaskan cekikan yang tadi ia lakukan pada pemilik tempat tersebut. Si pemilik mulai batuk-batuk dan di sana ia mencoba untuk bernafas seperti sebelumnya. Ia pun langsung meminta maaf pada Yuan dan ia berkata bahwa dirinya adalah Do Hyun dan dirinya adalah pemilik asli dari tempat House of Osang. Man-Oh ikut bersujud dan ia berkata jika dirinya adalah manajer dari tempat tersebut. Yuan yang melihat hal itu di sana langsung bertanya tentang apakah benar jika mereka ini bekerja pada 18 Yongho Family. Sambil mengangkat kepalanya, Do Hyuk di sana berkata bahwa mereka tak bekerja bagi Yongho Family, melainkan mereka melakukan kerja sama bisnis. Tiba-tiba di sana kepalanya pun langsung dijedotkan ke lantai oleh seseorang. Orang yang melakukannya adalah Baeki dan dengan wajah mengerikannya di sana Baeki berkata agar Do Hyun tak membodohi Yuan yang merupakan tuannya. Yuan pun di sana langsung berkata bahwa sekarang ia akan langsung ke intinya saja dan ia bertanya tentang di mana lokasi dari Yongho Family yang merupakan para bandit. Do Hyuk di sana langsung berpikir keras, sedangkan Man-Oh di sana langsung bertelepati dan memberitahu jika sekarang ada orang-orang spesial di ruangan VIP. Yuan terus memperhatikan mereka yang sedang bertelepati dan sambil menatap tajam Yuan berkata bahwa sepertinya di ruang VIP ada orang-orang yang mereka takuti. Dengan nada yang takut di sana Do Hyuk pun berkata bahwa sekarang ia memohon agar Yuan keluar pada saat ini. Do Hyuk yang ketakutan di sana langsung berkata jika tempat itu disewa oleh 3 iblis Yellow River sehingga ia berharap jika Yuan bisa pergi dulu. Dijelaskan bahwa 3 iblis Yellow River adalah para bandit yang bersaudara dengan seseorang yang sangat kuat. Tak hanya itu, mereka juga adalah para buronan yang ditakuti oleh masyarakat yang ada. Dan Hua juga di sana memberitahu jika 3 Yellow River memang tidak terlalu kuat, tapi paman mereka yang bernama Garmojang sangatlah kuat. Yuan yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa mungkin ia mengetahui tentang siapa itu Garmojang. Dijelaskan bahwa Garmojang adalah salah satu dari Strong Nine, yang dimana ia juga salah satu pemimpin dari aliansi kejahatan. Garmojang dijelaskan sebagai seorang absolute master yang dikenal brutal dan selalu melindungi keluarga terdekatnya. Bahkan dulu pernah ada penyerangan pada kapal milik 3 iblis Yellow River, dan hal itu langsung tersebar pada Garmojang yang selalu melindungi saudaranya. Pada akhirnya Garmojang pun balas dendam dan ia langsung membantai semua yang telah mencoba menyakiti anggota Yellow River. Dan Hua pun mengatakan bahwa karena hal itu 3 iblis Yellow River selalu bergerak bebas karena tidak ada yang berani mengganggunya. Yuan pun langsung berkata bahwa 3 iblis Yellow River ini ternyata memiliki backingan yang sangat kuat. Do Hyuk langsung memberitahu bahwa tempat mereka dibantu oleh Yellow River dan di tempat itu juga ada mata-mata sehingga mereka akan ketahuan jika memberikan informasi tentang Yellow River. Do Hyuk dan Man-Oh langsung ketakutan dan mereka menjelaskan jika mungkin nyawa mereka akan hilang jika memberitahu informasi pada Yuan. Yuan terus memperhatikan mereka, lalu tiba-tiba Do Hyuk pun menunduk dan ia berkata jika dirinya minta maaf karena tak bisa memberikan informasi pada Yuan. Do Hyuk tersenyum dan ia berpikir bahwa Yuan pasti tidak akan berani menyentuh kekuatan dari Garmojang yang sangat kuat. Yuan langsung bertanya tentang apakah benar jika 3 iblis Yellow River itu ada di tempat tersebut. Do Hyuk pun langsung menjawab jika itu benar dan sekarang mereka berada di lantai 2 VIP. Tiba-tiba di sana Hyobong dan Baeki pun langsung menatap tajam karena di sana Yuan menyuruh mereka untuk membawa 3 iblis Yellow River. Baeki dan Hyobong langsung bergerak cepat karena akan mengikuti perintah Yuan. Do Hyuk sendiri di sana panik dan ia berkata bukankah seharusnya Yuan ini sudah setuju untuk tidak melakukan hal buruk pada Yellow River. Yuan yang mendengar hal itu malah menyeringai dan di sana ia berkata jika dirinya tak pernah bilang setuju. Do Hyuk yang bingung di sana langsung bertanya tentang apa yang ingin Yuan lakukan. Lalu tiba-tiba di sana Yuan pun mengeluarkan kekuatannya dan ia berkata jika yang ingin ia lakukan adalah hal ini. Para penjaga yang ada di sana langsung bingung dengan kelakuan Yuan. Lalu tiba-tiba di sana kepala temannya langsung memelintir ke belakang dengan sangat menyeramkan. Semua yang ada di sana langsung ketakutan karena mereka tak menyangka jika Yuan bisa membunuh tanpa menyentuh sedikit pun. Mata-mata yang ada di tempat tersebut pun langsung saling bertelepati satu sama lain. Yuan yang melihat hal itu langsung sadar dan di sana ia pun langsung melakukan sebuah serangan tanpa menyentuh lagi pada mereka. Yuan menatap tajam karena ia menggunakan kekuatannya dengan cukup kuat. Semua mata-mata yang ada di sana pun langsung ambruk seketika. Terlihat mereka langsung kesakitan karena ulah dari Yuan. Sedangkan Do Hyuk di sana bingung karena ia tak menyangka jika Yuan bisa mengetahui mata-mata tingkat tinggi dengan begitu mudah. Tiba-tiba Hyobong dan Baeki pun datang ke sana dan mereka berkata jika misinya telah selesai. Do Hyuk dan Man-Oh yang melihat
melihat hal itu langsung ketakutan setengah mati karena ternyata sekarang 3 iblis Yellow River sudah dibawa dengan keadaan yang cukup menyedihkan. Do-hyuk di sana langsung berkata tentang mengapa Yuwon melakukan hal tersebut. Padahal jika Yuwon melakukan hal itu maka organisasi tempatnya bisa menjadi bahaya. Yuwon yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa ia tak peduli dengan hal tersebut. Si Do-hyuk langsung kaget karena ia tak menyangka dengan ucapan Yuwon barusan. Dengan wajah merendahkan di sana Yuwon berkata jika masa depan tempat tersebut tidak akan menjadi urusan bagi dirinya. Do-hyuk mulai panik dan ia berpikir bahwa ternyata Yuwon ini adalah monster yang tidak memperdulikan orang lain. Tiba-tiba Yuwon bangun dari tempatnya dan di sana Yuwon langsung berjalan mendekati 3 Yellow River yang merupakan bandit menyebalkan. Yuwon langsung membuka segel yang menyumbat mulut mereka. Lalu karena kesal orang itu pun langsung berkata bahwa Yuwon adalah orang bajingan. Dan ia berkata agar sekarang Yuwon segera membuka titik ki milik dirinya. Haebong yang mendengar hal itu langsung kesal. Dan sambil menghantamkannya ia berkata bahwa berani sekali orang tersebut berbicara lancang pada Yuwon. Di sana orang itu pun langsung menatap tajam dengan kesakitan ketika Yuwon berkata jika ia tak peduli dengan siapa mereka. Yuwon mengeluarkan aura mengerikan milik dirinya dan dia mengatakan jika mereka harus menjawab pertanyaannya jika lehernya tak ingin dipotong. Salah satu dari Yellow River itu kesal dan dia menjawab jika Yuwon sepertinya tak tahu dengan paman mereka sehingga ingin memenggal lehernya. Bahkan di sana orang itu juga memanggil Do-hyuk dan Man-oh, tapi Yuwon tak peduli dan dia langsung berkata agar orang itu lehernya dipotong. Saat ia menjelaskan lebih lanjut, ia pun mencoba berbicara lagi, tapi itu semua terlambat karena sekarang kepalanya sudah lepas dan tak akan bisa terpasang lagi. Kedua saudaranya yang tersisa pun langsung menutup mata karena mereka terkejut dengan hal barusan. Yuwon saat ini masih memasang wajah kesal dan ia berkata jika mereka terus membicarakan omong kosong maka mereka akan mati. Salah satu dari anggota Yellow River itu pun langsung ketakutan dan ia berkata bahwa Yuwon ternyata serius dengan perkataannya. Dan Hwa pun langsung membuka titik ki mereka sehingga bisa berbicara lagi. Yuwon langsung datang dan ia langsung bertanya tentang di mana lokasi dari Yellow River atau Yongho family sekarang berada. Orang itu langsung menatap tajam dan dia berkata apakah benar jika sekarang Yuwon ini ingin membuat dirinya berkhianat dengan memberikan informasi. Ia terus menatap ke arah Yuwon. Lalu dengan santai ia pun langsung memberikan semua informasi tentang Yellow River karena ia pikir jika keselamatannya adalah nomor 1. Yuwon pun langsung melirik ke arah Do-hyuk yang merupakan pemilik tempat tersebut. Lalu Do-hyuk langsung mengangguk karena ia tahu jika perkataan dari orang tadi benar adanya. Yuwon sedikit tersenyum dan ia berpikir bahwa mungkin dirinya tak perlu menghancurkan tempat tersebut. Orang yang tadi berbicara pun langsung berkata agar sekarang Yuwon melepaskan dirinya karena ia telah memberikan informasi. Namun Yuwon sendiri malah tersenyum mengerikan dan dia berkata jika dirinya tak pernah bilang akan melepaskan mereka. Mereka berdua pun langsung terkejut dan ketakutan ketika melihat hal tersebut. Lalu Yuwon berkata agar sekarang mereka berdua dibunuh. Mereka berdua langsung ketakutan setengah mati karena di sana bawahan Yuwon akan melaksanakan perintahnya. Salah satu dari mereka pun langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa Yuwon ini adalah monster bajingan yang sangat membagongkan. Lalu tiba-tiba di sana kepalanya pun terbang ke atas sehingga membuat satu orang lagi sangat ketakutan. Dan Hwa di sana muncul di depannya dan dia berkata jika orang itu sekarang adalah yang terakhir. Anggota terakhir yang masih hidup pun di sana langsung mengompol karena sekarang ia tahu jika dirinya pasti akan mati ditebas oleh Dan Hwa. Pada akhirnya 3 iblis Yellow River pun berakhir dengan kepala yang sudah terpisah dari tubuh mereka. Para penjaga langsung berkeringat dingin dan mereka berkata jika kelompok Yuwon ini tak berperi kemanusiaan. Do-hyuk dan Man-oh pun sekarang panik karena mereka berpikir jika mungkin sekarang adalah giliran mereka untuk dihabisi oleh Yuwon. Tapi tiba-tiba di sana Yuwon pun mengatakan jika sekarang ia dan kelompoknya akan pergi dari tempat tersebut. Do-hyuk yang melihat hal itu langsung bingung dan sambil berteriak ke arah Yuwon di sana ia bertanya mengapa Yuwon tak membunuh mereka. Yuwon pun langsung melirik ke arah Do-hyuk dan ia berkata jika dirinya sudah mendapatkan informasi dan bahkan ia juga sudah membayar dengan cara membunuh para mata-mata yang ada. Lalu sambil bersiap pergi di sana Yuwon pun tersenyum dan ia memberitahu jika ia menyisakan satu mata-mata di tempat tersebut. Do-hyuk dan Man-oh yang mendengar hal itu langsung terkejut dan di sana mereka berkata agar sekarang tidak ada satu penjaga pun yang keluar dari tempat itu. Yuwon sendiri sekarang langsung senang dan ia pun pergi dari tempat itu bersama dengan rombongannya. Yuwon dan yang lainnya berjalan di tempat tersebut. Haebong di sana berkata bahwa Yuwon ini sangatlah hebat dan bahkan Yuwon juga menyisakan satu mata-mata yang ada. Yuwon sendiri langsung tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya bohong karena
karena sebenarnya sudah tak ada lagi mata-mata di sana. Dan Hwa pun memberitahu jika mereka ada di tengah-tengah musuh. Jadi dengan melakukan hal tersebut, maka orang tadi pasti akan fokus pada masalah mata-mata saja. Yuan mengatakan jika itu benar, dan karena hal itu sekarang mereka bisa pergi dengan tenang untuk menyelamatkan cucu dari Heavenly Doctor. Cerita pun berganti ke sore hari yang indah di zaman Yuan saat ini. Yuan berjalan melalui tebing sambil melihat pemandangan sungai yang bercabang kemana-mana. Terlihat mereka pun sampai di sebuah dermaga yang dimana itu adalah tujuan mereka pada saat ini. Haebong sendiri di sana langsung berkata bahwa tempat itu ternyata cukup sulit ditemukan karena harus mendaki gunung terlebih dahulu. Yuan terus memperhatikan tempatnya pada saat ini dan dia berkata bahwa dirinya melihat beberapa penjaga yang ada di sana. Dan Hwa sendiri di sana langsung berkata bahwa penjagaan mereka cukup ketat. Jadi jika mereka gegabah mungkin mereka akan ketahuan. Yuan juga di sana mengatakan bahwa di tempat itu ada kapal yang ukurannya besar sehingga terlihat berbeda dari yang lainnya. Haebong pun langsung menunjuk ke arah lain dan di sana terlihat sekarang ada beberapa bandit yang sedang menaikkan barang ke kapal tersebut termasuk rumah mereka yang dibongkar. Dan Hwa pun langsung mengatakan bahwa mungkin sekarang mereka akan memindahkan markas mereka dari tempat tersebut. Yuan mengatakan jika itu benar karena para bandit memang selalu berpindah-pindah tempat dan sekarang kebetulan mereka datang dengan keadaan yang seperti itu. Dan Hwa pun langsung berkata bahwa sekarang mereka bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pergerakan. Yuan langsung setuju dan di sana ia pun memanggil Baekgi yang sedang bersama dengan dirinya. Yuan berkata bahwa sekarang ia ingin Baekgi menangkap salah satu penjaga yang ada di sana secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Baekgi pun langsung tersenyum dan ia mengatakan bahwa dirinya akan mencoba untuk melakukan perintah dari Yuan. Baekgi langsung bergerak cepat dan ia menuruni tebing curam itu dengan kekuatan kaki yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba di sana Yuan terkejut ketika ia melihat sesuatu yang ada di hadapannya sekarang. Terlihat di sana ada bandit lain, jadi mungkin Baekgi akan ketahuan jika sekarang bergerak sendirian. Baekgi yang tak mengetahui hal itu terus bergerak saja dan ia fokus agar bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yuan. Salah satu penjaga yang ada di sana pun terkejut ketika ia melihat rekannya tiba-tiba pingsan dengan sekejap. Namun pada akhirnya ia pun ikut pingsan karena dihantam oleh seseorang. Terlihat Baekgi berhasil melakukan semuanya dengan mudah dan ia bisa menangani orang-orang tersebut. Baekgi langsung bersiap untuk membawa salah satu penjaga yang ada di sana. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena sekarang ada bandit lain yang berteriak dengan memanggil Baekgi yang panik. Namun kedua bandit itu pun tiba-tiba mati karena di sana mereka terkena sebuah serangan yang cukup mematikan. Itu adalah perbuatan Haebong yang dimana sekarang Haebong datang karena mendapatkan perintah dari Yuan. Dan Hwa juga di sana muncul dan ia berkata agar sekarang mereka jangan berisik dan fokus memindahkan tubuh yang ada terlebih dahulu. Tiba-tiba salah satu penjaga yang ada pun mulai bangun setelah dihantam oleh Baekgi. Ketika bangun ia langsung terkejut karena sekarang di hadapannya ada sebuah pedang yang siap untuk menebasnya. Orang yang menodongkan senjata itu adalah Dan Hwa dan di sana ia berkata jika orang itu mengatakan sedikit kalimat saja maka kepalanya akan langsung terpenggal. Dan Hwa pun di sana bertanya bahwa sepertinya mereka ingin pindah markas pada hari ini dan Dan Hwa ingin mengetahui alasan dari hal tersebut. Dengan keringat dingin yang bercucuran di sana ia pun berkata bahwa alasan mereka pindah markas adalah karena markasnya sudah ditemukan oleh orang lain. Yuan langsung berkata bahwa dirinya baru membunuh 3 iblis Yellow River tapi ia tak menyangka karena sekarang sudah ada yang mengejar mereka lagi. Saat Dan Hwa menanyakan tentang siapa orang tersebut, penjaga itu pun langsung menjawab tak tahu. Dan bahkan ketika ditanyai tentang cucu dari Heavenly Doctor, penjaganya itu hanya bisa terdiam sambil sedikit kebingungan. Dan Hwa pun mulai menaikkan pedangnya sehingga orang tersebut makin ketakutan lagi. Sambil berteriak kencang ia berkata bahwa di kapal mereka tak ada cucu dari Heavenly Doctor. Yuan sedikit bingung dengan hal tersebut, lalu akhirnya ia pun bertanya apakah di kapal mereka ada wanita yang memiliki otot dengan tahi lalat di hidungnya. Ketika mendengar hal itu, si bandit penjaga pun langsung bertanya apakah mungkin pertanyaan dari Yuan ini merujuk pada kekasih wakil kapten mereka. Baekgi yang mendengar hal itu langsung bingung, sedangkan Haebong langsung terkejut dan berkata jika itu akan gawat jika terdengar oleh Nenek Gam. Yuan yang mendengar hal itu pun akhirnya bertanya tentang di mana wanita itu sekarang berada. Si bandit pun langsung menjawab bahwa wanita itu sekarang ada di kapal, tapi bukan di kapal besar yang sekarang ada di hadapan mereka. Melainkan di sana ia menjelaskan jika wakil kaptennya ada di sungai dan tidak terhubung dengan tempat mereka sekarang. Yuan yang melihat hal itu langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa akhirnya sekarang ia bisa menemukan cucu dari Heavenly Doctor. Dan cerita pun bersambung.